Saya tulis lagi tuh Kak di lemari saya, tulisannya tuh Bismillah PON 2020. Wow. Saya tulis itu Kak. Ya Allah. Ternyata pas seleksi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aktivis Talk. Kali ini kita kedatangan Imam Wahyudi sini. Halo Imam, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam ini lagi rame di pemberitaan IPM, aktivis IPM yang berhasil jadi juara 1, dapat medali emas di PON di Papua ya kemarin ya. Ya, luar biasa. Dan ini nampaknya bisa jadi inspirasi. Jadi kita di sini bisa sharing-sharing ya buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana perjuangan Imam Wahyudi mendapatkan prestasi itu gitu, membanggakan banget gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau bertanya nih. Anda ini sebenarnya kadernya aslinya di mana? Asli kader mana gitu? Soalnya Anda ini diperbincangkan di PPIPM. Awalnya saya ini kan di kader dari Jogja Kak. Kader Jogja. Dari Jogja. Awalnya memang saya di Jogja. Setelah itu berkarir kepengurusan di pimpinan daerah Ikatan Fajar Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Satu periode. Habis itu melanjutkan yang kedua, tapi berhubung harus pindah ke Kalimantan Timur. Tidak mau saya stop dulu di daerah Sleman, baru pindah ke Samarinda gitu. Jadi awal mula saya di kader di IPM itu dari Yogyakarta. Berarti bukan ditolak ya? Bukan ditolak. Nih biar clear ya, biar clear. Iya. Justru karena ditolak. Alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillah. Justru karena pengen pindah ya, karena ada apa gitu? Kok bisa pindah? Iya. Karena saya kan aslinya memang di Kalimantan, nggak di Kutai Barat asli saya. Cuma kan kemarin selesai pendidikan di Jogja kan selama 6 tahun, habis itu melanjutkan pengabdian. Awalnya memang sudah kuliah di UMY jurusan ilmu pemerintahan, tapi karena ada faktor dari faktor keluarga juga, jadi orang tua bilang sih pindah ke Kalimantan saja biar lebih dekat. Ya udah akhirnya mencoba daftar di UMKT jalur prestasi, alhamdulillah keterima, makanya saya pindah ke Samarinda dan melanjutkan kadernya di kaderisasi di Samarinda. Ya. Kuliah karena keterima juga di sini, jadi pindah sekali kembali pulang ya. Pulang ke asal. Oke. Nah, berarti sekarang aktif di IPM Kaltim ya. Kaltim. Dan baru aja nih, luar biasa banget menjabat diamanahi sebagai sekretaris umum. Luar biasa, selamat. Semoga amanah. Amin ya Allah. Bismillah. Oke, nah sekarang kita bahas tentang kemarin yang lagi rame nih. Habis menang dan meraih penghargaan, dapat medali emas di PON di Papua, luar biasa. Cabang olahraga kabadi gitu. Nah, ini banyak yang nggak tahu sebenarnya. Ini apa nih cabang olahraga apa nih? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu. Jadi memang Indonesia itu masih asing sekali Kak, terkait cabur kabadi ini. Ini kan permainan dari India. Nah, sedangkan yang pertama kali mempermainkan itu kan dari Provinsi Bali. Dari Bali. Habis itu ya Bali, karena kan memang di India itu kan ada memang suku agama Hindu Buddha, dan permainan ini kan memang dari India. Nah, sehingga mereka sana banyak mempermainkan olahraga tradisional mereka. Nah, yang sekarang lagi digencar-gencarkan untuk di Indonesia, diperkenalkan di Indonesia. Nah, makanya kemarin itu sudah dari 2017 kalau nggak salah Kak, itu permainannya sudah dipermainkan di Indonesia. Nah, sehingga Kalimantan Timur itu diundang
waktu itu di kejuaraan Open di Jakarta. Nah, Kaltim itu juara ketiga bersama Bali. Yang pertama juara satunya itu tim Malaysia, yang kedua Indonesia, yang ketiga Bali, dan juara tiga bersamanya itu Bali dan Kalimantan Timur. Nah, habis itu ada kejurnas kedua yang diadakan di Bali. Nah, itu kebetulan saya dan tim lolos ke sana main dengan seleksinya yang ketat kemarin, seleksi sampai tabrakan kan, kabar itu kan nangkap-nangkap kayak. Nah, Iya, iya, sehingga betul-betul. nangkap-nangkap sehingga pas waktu main saya benturan sama teman saya, akhirnya gigi saya yang di depan ini mundur. Nah, Waduh. mundur gara-gara tabrakan apa, saking buat ngamanin orang itu biar tidak Iya, kembali ke iya, daerahnya, jadi betul-betul harus ditahan kuat sehingga terjadi tabrakan muka dan muka, sehingga iya, ya iya, gigi iya, saya jadi korbannya. iya, 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 Nah, habis betul. itu lanjut setelah kejurnas itu kami istirahat, tiba-tiba kan dikabarkan dari tim panitia PON bahwa kabadi ini akan diadakan di PON Papua. Nah, kayaknya kemarin setelah pas TM3 di NTB, saya dapat panggilan dari pelatih untuk mengikuti PON di Papua. Alhamdulillah kabar juga bilang siapkan fisik dan mental, karena sebelumnya memang sudah latihan fisik sih di cabur saya yang aslinya yaitu pencak silat. Oke. Nah, Oh gitu ya. ketika pulang dari NTB langsung latihan selama latihan, fokus latihan dan persiapan buat ke Papua. Itu lah. Jadi memang baru-baru digencarkan memang permainan kabadi, permainan dari India. Berarti Imam ini udah 3 tahun ya? Berapa tahun di kabadi ini? Dari 2019, ya 2019. 3 tahunan. 3 tahunan. Wow. 3 tahun, ya. 3 tahun. Itu awal pertama kali taunya dari mana gitu? Awal tahu dan tertarik ataupun karena apa gitu? Kok bisa coba olahraga itu gitu? Karena apa? Kemarin itu ada sosialisasi. Kemarin ada sosialisasi dari pusatnya, memang datang ke kampus memperkenalkan kepada mahasiswa, bilang, wah ini bagus nih kayaknya permainan olahraga ini. Nah, akhirnya dikenalkan dari sejarahnya, terus lainnya sebagainya. Pas praktek, loh kok ini memang nyambung sama olahraga saya. Saya kan bagian pencaksilat, bentuk-benturan, kontak body, dan suka nangkap bagian kaki memang untuk proses bantingan. Nah, makanya kabadi juga, oh ini perlu tangkapan. Makanya posisi saya juga di bagian defender, yaitu bertahan dan menangkap lawan bagian kaki. Itu akhirnya tertarik, dan pas dilihat memang berpotensi, makanya saya kemarin dipanggil lagi ya gitu. Menarik banget. Jadi karena itu ya. Dan ya karena itu. Karena basic silat ya. Tapak suci ya. Tapak suci. Tapak suci. Ya. Oke, wow. Nah, menurutmu nih, kan aktif IPM kan, kader IPM, sekarang jadi sekum, terus dapat prestasi besar gitu, mewakili Kaltim. Apa pandanganmu seputar dunia olahraga di ruang lingkup IPM gitu? Seperti apa pandanganmu aja ya tentang ASBO atau apapun tentang dunia olahraga gitu? Pelajar Muhammadiyah itu harusnya bersyukur sekolah. Saya pelajar yang sekolah di Muhammadiyah itu harusnya bersyukur, dan ketika mempunyai basic olahraga itu sangat terbantu di IPM. Karena memang di IPM kan ada bagian ASBO, Asosiasi Seni Budaya dan Olahraga. Nah, itu adalah salah satu wadah untuk ingin berprestasi salah satunya. Nah, makanya saya juga senang sekali kalau misalkan ada kader-kader IPM itu yang bisa tembus prestasinya di olahraga, sehingga ketika dia berprestasi, dia tidak lupa sama ikatannya atau wadahnya yang pertama kali yang mewadahi dia, yaitu di ASBO. Saya juga dulu waktu di IPM Sleman, saya termasuk ketua bidang ASBO, maka saya senang sekali ketika alhamdulillah bisa membawakan bidang saya sampai tembus ke nasional, bahkan sampai viral sekarang itu. Viralnya nggak tahu itu viralnya karena komennya atau karena beritanya, saya juga tidak tahu kan. Yang lagi viral sekarang itu.
berarti sekarang ini apa? Masih kuliah atau kerja atau Masih kuliah sambil kerja sih ya. kuliah sambil kerja ya? Kerjanya ngajar. Nah, Ngajar ngajar di sebagai ngajar apa? guru olahraga di SMP Muhammadiyah 5 Wow, Samarinda. pas banget ya guru Wah, olahraga. Luar biasa. Dan ini nih yang terakhir nih. Pesanmu buat kader-kader yang lagi nonton ini. Mereka yang mau terjun di dunia olahraga, mereka yang mau jadi atlet, fokus untuk kompetisi sampai meraih prestasi gitu. Pesan dari Imam itu apa? baik, pesan saya satu saja, jangan pernah takut bermimpi ya, karena apa yang sudah saya dapatkan sampai titik ini itu berkat berkat mimpi saya yang 4 tahun yang lalu. 4 tahun, saya sedikit cerita. Jadi dulu itu Boleh. saya suka coret-coret mimpi-mimpi saya waktu di buku kah, di tas saya kah, di lemari saya waktu itu. Nah, jadi 2 mimpi saya itu pernah terwujud. Yang pertama ketika Pop Wheel 2000 pekan waktu itu saya nulis, tas saya itu penuh coretan dengan tulisan Pop Wheel. Nah, saat seleksi provinsi saya itu gagal dalam hati, oh berarti saya tidak bisa ini untuk mewakili DIY. Ya udahlah, enggak apa-apa. Tapi selama 2 hari saya terus baca tulisan itu, berdoa, akhirnya ada panggilan seleksi selama 1 tahun. Alhamdulillah lolos panggilan untuk mewakili DIY. Berawal dari hanya tulisan saja, saya percaya, oh berarti Allah mengabulkan dari tulisan. Maka dari itu selanjutnya mendekati kelulusan tahun 2017, saya tulis lagi tuh Kak di lemari saya, tulisannya tuh Bismillah PON 2020. Wow. Saya tulis itu Kak. Ternyata pas seleksi di Provinsi Kalimantan Timur cabang pencak silat, saya gagal nih Kak. Oh, berarti sudah tidak bisa. Tapi saya masih ingat tulisan itu. Oh, Bismillah PON 2020. Ini berjalannya waktu, latihan, ternyata Allah memberikan jalan yang lain untuk berangkat ke Papua pada saat itu. Saya ingat lagi, kayaknya saya pernah nulis nih di lemari. Oh iya, alhamdulillah terwujud. Allah mengizinkan atau mengabulkan itu, tapi melewati jalur yang lain. Alhamdulillah sampai ujungnya Indonesia di Jayapura waktu itu. Makanya saya sangat bersyukur, berarti apapun mimpi yang teman-teman inginkan, silahkan tuliskan dimanapun. Dan ketika tulisan itu teman-teman baca, pasti itu ucapan adalah doa. Saya yakin sekali itu doa saya yang dikabulkan Allah melalui tulisan. Makanya saya sering berpesan kepada santri yang ada di sini maupun santri yang ada di Jogja, di pondok saya dulu di MBS Yogyakarta. Saya pesankan kepada mereka, silahkan apapun yang kalian inginkan, sampaikan lewat tulis. Meminta kepada Allah disamakan dengan usahanya, sehingga kita tidak tahu kapan terwujudnya itu, tapi setidaknya kita selalu berusaha dan berdoa, semoga Allah mewujudkan itu. Maka dari itu Kak, pesan saya silahkan untuk teman-teman pelajar yang mendengarkan ini, jangan pernah takut bermimpi, sampaikan mimpi kalian lewat tulisan, dan usaha itu harus disandingkan dengan doa, sehingga semoga Allah mewujudkan mimpi teman-teman semua. Apapun itu, mau jadi dokter silakan dokter tahun berapa, mau jadi profesor, mau jadi peneliti, mau jadi apapun itu sampaikan. Mau itu lewat tulisan kah, mau lewat buku diary teman-teman. Semoga Allah terwujud. Saya 4 tahun baru terwujud. Alhamdulillah. Berawal dari tulisan. Itu Kak kira-kira pesannya, jangan pernah takut bermimpi. Wah, merinding saya nih. Jadi mulai dari mimpi ya, terus habis itu tulis ya. Iya. Sesuai semboyan IPM tuh. Nun wal kolami wa masturun. Nun wal kolami wa masturun. Dan terwujud. Dan jangan takut ya kalau gagal gitu, karena ada kesempatan lain gitu. Betul, ada jalurnya, ada jalan lain yang disediakan. Ada jalan. Tuh, dan ternyata setelah 4 tahun dari tulisan itu terwujud. Biasa. Iya. Mungkin itu ya dari aktivis talk kali ini, luar biasa, semoga menginspiratif buat kader-kader IPM yang mau tekun
dan terjun di olahraga, mau jadi atlet, mau bawa nama mungkin bangsa Indonesia, mungkin nanti suatu hari Imam Iya. bisa membawa nama Amin, ya Indonesia. Allah. Amin, amin. Amin, Jangan lupa amin. tulis itu ya nanti. Iya, betul. Saya selalu tulis itu. Oke, ditunggu Insya prestasi Allah. berikutnya. Yang jelas, Amin, amin, kader amin. IPM harus mencontoh Imam ini karena ya begitu dari perjalanannya dan bukti bahwa atlet juga bisa ber-IPM gitu. Walaupun bekerja keras dan untuk mewujudkan mimpinya dia tetap bisa ber-IPM. Ya, mungkin itu. Terima kasih Ya, Imam. terima kasih juga Kak Semoga Wahyu. sukses terus di karirnya. Amin. Semoga kakak dan IPM, PPIPM Ya, sukses juga. amin, amin, amin. Amin. Nanti kontak-kontakan aja sama Kak Faris Hamdan, Kabitasbu. Siap Kak. Oke. Oke, siap. Salam buat Oke. kakak di sana. Siap, siap. Senaban. Oke, iya, iya. Nanti siap. Saya sampaikan. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa like, Ya Kak. komen, dan subscribe. Amin. Dan share. Semoga dengan banyaknya share bisa banyak memberikan inspirasi kan buat ASBU seluruh Indonesia. Oke. Itu aja dari kita. Nun wal qalami wa misrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.